Bagaimana cara mensikapinya dalam mengurangi kasus bullying di Indonesia, terutama di sekolah dan di dunia cyber khususnya? Di sekolah, cara mensikapi bullying yang pertama, perbanyak edukasi tentang bullying. Jadi ini tugas dari stakeholder yang ada di sekolah ya. Budaya sekolah itu harus kita sikapi dengan baik berkaitan dengan bullying ini, yaitu dengan mengedukasi tentang bullying. Jadi seperti ini, dengan cara seperti ini itu juga salah satu contoh mengedukasi. Jadi kita menjelaskan tentang bullying apa, lalu sebab-sebabnya, setelah itu akibatnya apa jika ada bullying dan bagaimana cara mensikapinya. Jadi dengan adanya eh, mengedukasi tentang bullying ini, insya Allah bisa mencegah dan mensikapi dengan benar. Yang kedua adalah pembentukan komunitas dan gerakan anti bullying. Jadi dengan membentuk komunitas-komunitas dan gerakan anti bullying. Kemudian yang berikutnya mengadvokasi korban bullying atau melindungi, mengadvokasi. Yang keempat, menginisiasi pembentukan peraturan atau tata tertib untuk mencegah terjadinya bullying. Jadi membuat tata tertib yang ada di sekolah bagaimana supaya mencegah bullying tidak terjadi. Kemudian cara mensikapi bullying dari sudut pandang pemerintah atau stakeholder secara luas. Yang pertama mengembangkan komunitas anti bullying kan membuat diskusi atau seminar-seminar dan talk show tentang bullying atau tentang bahaya bullying. Yang berikutnya mengurangi kejadian bullying dan membantu korban bullying secara maksimal. Berikutnya membuat dasar hukum yang jelas di Indonesia tentang kekerasan dan bullying supaya tidak terjadi. Oke, sekarang kesimpulannya. Apa yang harus dilakukan jika kalian menjadi korban bullying? Yang pertama adalah berbicaralah pada orang yang terpercaya. Jadi ketika kalian menjadi korban bullying, jangan diam saja, tetapi sharing ke orang, terutama orang yang kamu sangat percayai. Jadi jangan diam saja, semakin kalian diam, akan semakin parah bullying itu terjadi. Yang kedua, tetap tegar dan berpikir positif. Hindari berpikir negatif atau takut. Tidak boleh takut, harus berani mengungkap dan menghentikan kejadian bullying. Yang ketiga, hindari orang-orang yang bersikap buruk. Jadi jangan sampai kalian justru bergaul dengan orang-orang yang bersikap buruk. Yang keempat adalah bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu bahagia. Ini sangat penting sekali. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika kamu melihat bullying di sekitarmu? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lapor. Laporlah. Jadi jangan diam saja ya. Lapor jika kalian melihat kejadian bullying di sekitarmu atau di dekatmu. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang baik, khususnya bagi korban bullying. Kita harus jadi teman yang baik. Misalkan ada teman yang kebetulan korban bullying, ingin sharing, ya kita harus dengarkan dan bagaimana mencari solusi, membantu mereka. Kemudian yang berikutnya, jangan membuat atau ikut-ikutan melakukan bullying atau membalas dendam misalkan sebelumnya kalian jadi korban. Justru kalian harus melindungi. Kemudian yang terakhir, berbicaralah untuk membela para korban. Jadi kamu harus berbicara, harus berani. Itu ya. Stop bullying dan say no to bullying. Ini adalah gambar-gambar kampanye dari seorang aktivis gerakan anti bullying. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa Pak Krisna saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Pak Krisna ada 2 tugas untuk kalian. Dicek di Google Classroom kalian. Oke, sampai ketemu. Tetap semangat, terus belajar.